penerapan protokol kesehatan. Ya. Penerapan protokol COVID ini, kami kan juga sedang dibahas dan dibicarakan di nasional. Memang ini kan kita melihat protokol COVID ini memang belum diatur secara regulasi di undang-undang pilkadanya. Namun dia ada undang-undang lain. Bahkan sampai di daerah itu kan kalau kita itu kan ada pergub, ada baru kemarin keluarkan perwali. Sehingga nanti kita menemukan itu, misalnya ada kerumunan dan sebagainya itu, kita akan nanti arahkan langsung misalnya ke kepolisian dan juga bisa kemungkinan juga ke Satpol PP karena penegakan peraturan wali kota atau peraturan gubernur misalnya. Jadi itu nanti yang kita arahkan. Pemantauan Bawaslu selama ini ada nggak yang gerombolan-gerombolan gitu atau melanggar protokol kesehatan? Kan gini, ini kan belum tahapan, nanti kan kampanye yang pasti. Kemarin kan yang tahapan itu ada tahapan pendaftaran pasangan calon kan. Pendaftaran pasangan calon kita akan melihat nanti karena kita kemarin fokusnya di dalam area KPO ya, area KPO. Nanti kita juga akan cek, akan lihat di luar itu seperti apa. Itu yang akan kita lihat nantinya. Karena kan berproses nih. Kemudian juga KPO itu kan juga mengeluarkan PKPU nanti untuk kampanye. Ini kan yang kita hadapi nanti kan proses kampanye. Kampanye untuk sifat yang rapat umum itu maksimal hanya 100 orang. Nah, ini juga yang akan kita perhatikan nih. 100 orang misalnya di lapangan, kalian biasanya mencari massa sebanyak-banyaknya dibatasi maksimal 100 orang. Kemudian di ruangan juga hanya maksimal 50 orang. Itu yang tadi pagi kemarin disampaikan oleh Ketua KPU RI. Itu yang juga kita akan awasi untuk memastikan itu. Tentu kita akan kerjasama dengan instansi terkait. Dalam ini kepolisian tentunya untuk penegakan protokol COVID-nya. Kalau yang deklarasi kemarin itu melanggar nggak, Pak? Deklarasi di Tugu Soekarno. Tahapan yang berbeda sebenarnya. Bukan bagian dari tahapan KPU kan dia itu kan tahapan yang dilakukan oleh pasangan calon. Tahapan yang berbeda kan dia. Deklarasi resmi nanti ada dilakukan oleh KPU. Berarti itu bukan pelanggaran itu ya? Bukan pelanggaran. Kita tidak mengatakan pelanggaran atau tidak pelanggaran ya. Bisa saja itu yang tadi kan kaitannya kerumunan tadi. Protokol COVID-nya. Kita akan ngecek itu. Kawan-kawan kita belum mengambil kesimpulan karena baru kemarin ya. Kita akan lihat. Karena kemarin kawan-kawan juga turun melakukan pengawasan. Turun melakukan pengawasan dan melihat mengambil foto dan sebagainya. Nanti karena itu kaitannya kalau misalnya ada penyalahgunaan protokol, bahasanya gitu aja sederhana. Kan kita kan belum mengambil kesimpulan pelanggaran tidak, maka kita arahkan kemana nantinya rekomendasinya untuk paling tidak untuk perbaikan. Kan ada rekomendasi saran perbaikan, kemudian ada rekomendasi sifatnya administrasi yang kita sampaikan ke KPU. Ya. Kita kan pemerintah sudah memutuskan untuk pusat bahwa bisa karena satu orang pun ahli tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir tahun atau bulan apa gitu kan, sehingga pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan serentak sesuai keputusan itu 9 Desember. Nah, tentunya KPU juga dengan menetapkan itu sudah mempertimbangkan membuat peraturan KPU yang mengenai bagaimana pelaksanaan pilkada itu di saat musim pandemi. Kita sebagai peserta kontestan akan mengikuti pilkada itu dan akan mengikuti semua tahapan dan juga termasuk protokoler itu. Jadi apapun yang menjadi contoh, kita harus melaksanakan, kita pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Nah itu kan salah satu anunya. Artinya sebagai kontestan kita siap mengikuti proses pilkada yang tentunya sangat berbeda sekali dengan pilkada terdahulu. Karena kalau dulu kan biasanya pilkada kita bisa show pose dengan segala macam mengundang artis atau apa. Sekarang tidak. Nah, lebih-lebih juga saat ini kita ada batasan untuk kumpul dan jumlah besar kan ada ketentuan harus izin gugus. Intinya kami pasangan Harati itu saya dengan Ibu Irwati siap mengikuti kontestasi pilkada ini dengan tetap mengikuti arahan, petunjuk, dan regulasi yang dibuat oleh KPU.